kemarin sudah mempelajari tentang routing statik. Sekarang kita akan mempelajari tentang routing dinamik. Yang pertama adalah pengertian dari routing dinamik, yaitu sebuah router yang memiliki atau membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga saling berhubungan antar router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain, dan dapat mengubah isi forwarding table tergantung dengan keadaan jaringan, dan router-router mengetahui jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di table secara otomatis. Routing dinamik memiliki macam-macam metode. Yang pertama adalah RIP, yaitu Routing Information Protocol. Yang kedua IGRP, Internal Gateway Routing Protocol. Yang ketiga OSPF, Open Source Path First. Yang keempat adalah EIGRP, Enhanced Internal Gateway Routing Protocol. Yang terakhir adalah BGP, yaitu Border Gateway Protocol. Yang selanjutnya adalah kelebihan routing dinamik. Yang pertama adalah dapat memperkenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Yang kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Yang ketiga, apabila terjadi penambahan suatu network baru, tidak semua router harus dikonfigurasi, hanya router yang berkaitan atau router tambahan yang dikonfigurasi. Yang keempat adalah lebih mudah untuk mengatur network yang besar akan memilih jalur yang lain apabila ada salah satu jalur yang rusak. Kekurangannya adalah beban kerja router yang relatif lebih berat daripada router statik, karena IP table akan selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. Yang kedua adalah kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Yang ketiga, setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapatkan semua IP yang ada. Selanjutnya adalah susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan karena lingkup yang besar. Yang terakhir adalah update ARP table dibagikan ke semua komputer, berarti mengkonsumsi RAM yang lebih untuk menentukan jalur terbaik apabila terjadi down atau bandwidth yang ditentukan oleh sistem bukan admin. Selanjutnya adalah perbedaan router statik dan routing dinamik. Yang pertama, routing statik berfungsi pada protokol IP. Yang router dinamik pada interrouting protokol. Yang kedua, routing statik tidak dapat membagi informasi routing secara otomatis, kalau untuk routing dinamik bisa secara otomatis. Selanjutnya adalah routing table dibuat dan dihapus secara manual untuk routing dinamik secara otomatis. Untuk routing statik tidak menggunakan routing protokol. Routing dinamik menggunakan routing protokol seperti RIP atau OSPF. Yang terakhir adalah Microsoft mendukung multi-home sistem seperti router. Untuk routing dinamiknya, Microsoft mendukung RIP untuk IP dan IPX. Nah, untuk percobaan kali ini kita akan menggunakan protokol RIP, yaitu Routing Information Protocol, yaitu sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN dan WAN. Karena protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP, protokol ini menggunakan algoritma Distance Vector Routing yang pertama kali didefinisikan pada RFC 1058 pada tahun 1988. Protokol ini telah dikembangkan beberapa kali sehingga tercipta RIP versi 2, yaitu RFC 2453. Keduanya masih bisa digunakan sampai sekarang. Walaupun begitu, secara teknis
dianggap sudah usang oleh teknik-teknik yang lebih maju seperti open source Adverse OSPF dan protokol OCIS. RIP juga telah diadaptasi untuk pada jaringan IP versi 6. Yang pertama adalah cara kerja RIP, yaitu host mendengar pada alamat broadcast jika update routing dari gateway. Yang kedua, host akan memeriksa terlebih dahulu routing table lokal jika menerima update routing. Yang ketiga, jika routing belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing table. Yang keempat adalah jika root sudah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Yang keempat, root melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Yang kelima, khusus untuk gateway RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Karakteristik dari RIP yaitu distance vector routing protocol. Yang kedua, hop count sebagai metrik untuk memilih rute. Yang ketiga, maksimum hop count 15 ke hop 16 dianggap unreachable. Yang keempat, secara default routing update 30 detik sekali. Yang pertama ini adalah RIP versi 1, classful routing protocol, tidak mengirimkan subnet mask pada update. Yang RIP versi 2 atau classless routing protocol mengirimkan subnet mask pada update. Yang selanjutnya, cara percobaan yang kita akan lakukan sama seperti jaringan yang kemarin. Nah, dalam percobaan kali ini kita mensimulasikan sebagai berikut ini untuk network yang akan kita coba. Mungkin untuk percobaannya sama dengan routing statik yang kemarin. Yang selanjutnya adalah langkah percobaan. Setelah kita membuat jaringan seperti gambar yang di atas, seperti ini, kita akan masuk ke setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC yang akan diisikan sebagai berikut ini. Ini di router pertama, kita pada routing RIP kita harus menggunakan RIP versi 2 di sini. Network yang akan di-add yaitu ada di sini. Untuk router yang kedua sebagai berikut. Yang router ketiga seperti ini. Nah, setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI sebagai berikut ini. Setelah kita tambahkan di sini, kita harus meng-save atau menyimpan untuk menjaga-jaga apabila router tersebut mengalami restart agar tidak hilang untuk settingnya. Yang keenam, menambahkan tabel routing pada masing-masing router. Silahkan masuk perintah berikut pada CLI router, yaitu show IP route, sehingga akan tampil hasil tabel routing sebagai berikut ini. Nah, yang ketujuh, kita pindahkan ke mode simulasi. Oke, setelah kita membuat skenario jaringan seperti ini, maka kita akan melakukan mengisi routing RIP pada setiap router seperti ini, dan kita harus merubah routing RIP dari versi 1 ke versi 2. Yang pertama, kita masuk ke CLI dulu, kita ganti ke mari. Kalau kita langsung ke versi 2, sebentar, kita harus masuk ke RIP dulu, masuk ke CLI, ke
no auto summary. Setelah itu ke versi 2, kita cek apakah sudah RIP-nya versi 2. Kita sudah RIP versi 2. Kita masukkan masing-masing IP dari jaringannya. Di sini tanpa menggunakan kelas karena langsung otomatis. Nah, ini langsung dikonversi sendiri secara otomatis dari router. Selanjutnya setelah router 1 terisi, kita lanjut ke router yang kedua. Router yang kedua yaitu ada 3 jaringan, 1, 2, dan 3. Dan tadi 12, lalu ke 23. Jadi kita di sini tidak perlu menambahkan dari netmasknya. Bentar. Oke. Kita rubah ke versi 2 juga. Kita lihat apakah RIP-nya sudah versi 2. Sudah versi 2. Lalu kita ke routing yang ketiga. Ke router ketiga. Kita rubah dulu RIP-nya ke versi 2. Ke RIP ke CLI. Sudah RIP routing versi 2. Kita masukkan setelah ini dimasukkan atau semua router sudah memperkenalkan diri, kita masuk ke perintah selanjutnya, yaitu show IP route. Apakah akan tabel seperti di bawah. Kita harus masuk ke show IP route. Nah, ini semuanya sudah tampil pada tabel. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan dari mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Kita coba 1 ke PC 2. Oke, percobaan pertama berhasil.
Selanjutnya dari PC1 ke PC3. Ada kesalahan. Router 2 ke PC3, kembali ke router 2, kembali ke router 1, kembali ke PC1. Sudah berhasil untuk percobaan yang kedua. Selanjutnya dari PC1 ke server 1. Kita amati jalannya. Ke router 1, ke router. Oh, di sini ada gagal. Kita cek ulang untuk di sini saya salah. Instalasi ya. 13 23 33 43. Harusnya sudah benar. Kita coba kita ulangi. Ternyata berhasil. Selanjutnya dari PC1 ke server 2. 1 ke server yang kedua. Kita ke real time, simulasi lagi. Sudah berhasil. Selanjutnya dari PC3 ke PC1 sudah. Kita coba dari PC3 ke server. Ternyata berhasil. Oke. Karena kita sudah mencoba hampir semuanya, kita anggap untuk jalurnya sudah sesuai. Kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu setelah selesai poin 3 tracing. Berarti kita seperti yang kemarin kita lakukan tracer T dari PC 1 ke PC 3. Kita masuk ke desktop, ke command prompt, tracer T. Kita lihat alamatnya 19 PC 3 168.1.253. Apakah deteksi? Oh, ternyata bisa. Setelah itu kita coba dari PC 1 ke PC 2. 168.1.65. Ternyata juga bisa untuk tracing dari PC 1 ke PC 2 maupun ke PC 3. Kita coba tracer ke server 3.1. Ini tracer dari PC 1 ke server 1. Kita coba ke server yang kedua. Ternyata juga berhasil. Nah, berarti untuk jalur kita sudah benar semua. Setelah kita melakukan pengecekan di situ,
selanjutnya kita buat skenario jalur routing R1, R3 jalurnya putus, mendisable salah satu interface router yang terhubung. Nah, kita coba lakukan kembali. Jadi untuk jalur 1 kita hapus, kita coba dari sini kita hapus jalurnya. Apakah bisa kita dari PC1 ke server 1? Kita coba dari PC1 ke server 1, kita simulasikan dari PC1. Ternyata dia belum detect. Kita coba ulangi. Nah, dari PC1 ke router 1, dari router 1 ke router yang kedua, dari router kedua dia lanjut ke router yang ketiga, baru ke server yang pertama. Kita ulangi, maka dia bisa kembali dan ternyata bisa melakukan dari PC1 ke server 1. Perbedaannya adalah ketika jalurnya di sini sudah terputus, dia akan melewati jalur lainnya secara otomatis tanpa kita harus mendeklarasikan jalurnya seperti IP static. Kita coba dari server 2 ke PC yang kedua, apakah bisa? Nah, dia ternyata juga bisa dari server yang kedua ke PC yang kedua, melewati router 3, router 2 ke router 1, ke PC 2 dan kembali lagi ke router 1, router 2, router 3 dan kembali ke server yang kedua. Nah, ternyata untuk percobaannya sudah berhasil dilakukan. Sudah semuanya, kita coba ke tracer dari PC1, PC2 ke, kita lihat ke server 2. Kita nah, untuk perjalanannya juga sama. Untuk dari kita tracer ada penambahan karena sebelumnya cuma melewati router 1 ke router 3, karena jalur dari router 1 ke router 3 terputus atau tidak terhubung, maka dia akan melewati jalur yang lain, melewati router yang kedua dulu, baru ke router yang ketiga. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya tentang router dinamis.